Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Cipta Magdalena. Di sini saya akan menjelaskan tentang BMC atau Business Model Canvas. Business Model Canvas merupakan sebuah tool di dalam strategi manajemen di mana BMC tersebut memiliki fungsi untuk menerjemahkan berbagai hal yang berkaitan dengan bisnis, yaitu diantaranya seperti konsep, konsumen, maupun keuangan perusahaan ke dalam elemen-elemen visual. BMC ini dapat digunakan untuk semua lini bisnis tanpa terbatas sektor usahanya. Karena dengan BMC ini kita akan bisa mempercepat mengetahui perihal kekuatan ataupun kekurangan dari bisnis yang akan kita mulai. Karena dengan kita mengetahui kekuatan dan kekurangan dari bisnis tersebut, kita akan lebih mempercepat waktu dalam hal analisis kebutuhan maupun profit-profit dalam bisnis kita. Terdapat 9 elemen yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama ada customer segment, di mana dalam customer segment ini atau bisa disebut juga dengan segmen pelanggan. Kenapa segmen pelanggan itu penting? Karena dalam segmen pelanggan ini kita akan tahu target bisnis kita itu kepada siapa. Bisa juga dibagi dengan segmen usia atau jenis kelamin dan lain sebagainya. Jadi dengan kita mengetahui segmen pelanggan ini, kita akan tahu kebutuhan apa yang kira-kira dibutuhkan di pasaran. Contohnya, kebutuhan pada wanita yang usianya berkisar pada 20 sampai 25 tahun. Kita bisa mengira-ngira apa sih yang dibutuhkan oleh wanita yang berusia sekitar 20 sampai 25 tahun. Mungkin kita bisa melihat sekarang wanita kebanyakan membutuhkan make up, trend fashion, dan lain-lain sebagainya yang bisa kita lihat-lihat melalui media sosial atau apapun. Sedangkan konsekuensinya, jika kita tidak mengetahui atau kita tidak mengenali, tidak memahami pelanggan mana yang akan kita targetkan untuk bisnis kita, ya nantinya bisnis kita juga tidak akan bertahan lama, seperti itu. Tidak hanya dengan segmen customer atau segmen pelanggan ini, masih banyak elemen-elemen lain dari BMC untuk bagaimana menempatkan sasaran untuk mulai suatu bisnis. Dan saya Bismi Putri Nurdia Mulyani. Di sini saya akan menjelaskan tentang customer relationship dan channel. Customer relationship yaitu elemen yang dinilai adalah satu, bagaimana menjalin hubungan dengan pelanggan agar pelanggan tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain. Maka sangat penting untuk menjalin hubungan yang baik. Selain itu, diperlukan juga pengawasan yang ketat dan intensif. Customer relationship yang dilakukan oleh jasa pembuatan aplikasi sinkronisasi pergantian jadwal kuliah adalah satu, yaitu menjaga komunikasi dengan baik. Dengan menjaga komunikasi, kita dapat mempererat hubungan kita dengan customer. Yang kedua yaitu testimoni. Dengan testimoni, kita memberikan trial, uji coba si customer. Yang ketiga yaitu menghargai saran dan masukan dari customer. Dari customer, kita akan mendapatkan poin yang lebih karena kita dianggap respect. Dan selanjutnya yaitu channel. Channel merupakan sarana untuk penyampaian nilai atau manfaat ke produk kepada customer. Channel jasa pembuatan aplikasi sinkronisasi pergantian jadwal kuliah yaitu memasang iklan, broadcast di media sosial, dan memasang banner. Dengan kita melakukan 3 hal tersebut, kita sama saja mengenalkan produk kita atau mengenalkan jasa kita kepada customer yang membutuhkan, memberitahu apa saja manfaat yang produk yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lorna Vitaloka. Di sini saya akan mempresentasikan tentang value proposition. Elemen ini merupakan penjelasan dan rincian dari keunggulan produk. Value proposition menjabarkan kekuatan dan keunggulan yang membedakan sebuah bisnis dengan bisnis yang lain, atau keunikan dari suatu usaha. Manfaat yang ditawarkan oleh jasa pembuatan aplikasi sinkronisasi pergantian jadwal kuliah ini antara lain, yang pertama, tidak perlu susah payah mencari dosen untuk mencocokkan jadwal. Yang kedua, tidak perlu datang ke ruang UPK atau unit operasional kegiatan untuk mencari jadwal ruangan kosong. Yang ketiga, mempermudah sinkronisasi pergantian jadwal kuliah mahasiswa secara otomatis dengan jadwal dosen dan jadwal ruangan kosong.
Berikutnya, key activities. Activities mencakup segala aktivitas yang harus dilakukan seseorang pelaku bisnis untuk menghasilkan produk atau layanan yang baik dan memuaskan. Yang termasuk dalam lingkup ini adalah branding, packaging, pasar internet, dan lainnya. Key activities yang dilakukan oleh jasa pembuatan aplikasi sinkronisasi pergantian jadwal kuliah ini antara lain, pertama, mengatur manajemen tim dan manajemen waktu dengan baik. Kedua, pengerjaan yang maksimal. Ketiga, pembuatan aplikasi yang mengedepankan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Dan yang terakhir, memperbanyak melakukan promosi di media tulis ataupun di media sosial. Perkenalkan, saya Velia Nurlailatul Rohmah. 6. Key resource. Key resource merupakan elemen sumber daya yang dibutuhkan dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya dimiliki oleh perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Dibutuhkan sumber daya yang tepat karena ini merupakan aset pendukung aktivitas perusahaan. Key resource yang dibutuhkan oleh jasa pembuatan aplikasi sinkronisasi pergantian jadwal kuliah adalah yang pertama ada sumber daya manusia, kemudian listrik, internet, dan alat elektronik seperti handphone dan komputer. 7. Key partners. Key partners berisi pihak-pihak yang menjadi penentu terhadap jalannya suatu bisnis. Bisnis yang baik tidak hanya mampu menjalin hubungan dengan para pelanggannya saja, tetapi juga dengan tim yang bekerja di dalam suatu perusahaan. Key partners, jasa pembuatan aplikasi sinkronisasi pergantian jadwal kuliah adalah yang pertama ada perguruan tinggi, kemudian tim development, dan tim manajemen pemasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Tititami. Saya akan menjelaskan tentang cost struktur. Cost struktur yaitu biaya-biaya apa saja yang kami keluarkan untuk produksi, untuk pembuatan produk, untuk pemasaran produk, dan aktivitas-aktivitas lainnya yang berhubungan dengan biaya. Dan di sini biaya-biaya yang dikeluarkan untuk jasa pembuatan aplikasi sinkronisasi pergantian jadwal kuliah ini yaitu meliputi gaji karyawan, di mana gaji karyawan ini sendiri yaitu untuk tim develop sendiri. Kemudian yang kedua, tagihan listrik dan wifi, itu sudah jelas karena kami adalah jasa pembuatan aplikasi yang tentunya membutuhkan tagihan listrik yang besar karena kami membutuhkan perangkat keras seperti komputer atau laptop, dan tentunya membutuhkan koneksi wifi atau internet untuk pembuatan aplikasi ini. Kemudian yang ketiga yaitu biaya pasang iklan sebagai bentuk promosi dari penjualan aplikasi. Yang kesembilan yaitu revenue streams yang merupakan sumber pendapatan dari perusahaan kami. Sumber pendapatan yang kami hasilkan dari jasa pembuatan aplikasi sinkronisasi pergantian jadwal kuliah ini yaitu dari hasil penjualan proyek itu sendiri. Kemudian dari sponsor-sponsor yang membantu dalam penjualan proyek kami. Sponsor ini sendiri yaitu di samping membantu kami juga mereka membutuhkan jasa kami untuk memasarkan produk mereka sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.